Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku terkasih saat ini? Lama kita tidak berjumpa. Saya sungguh merindukan untuk berjumpa dan menyapa saudara-saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus N. Tambunan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya masih berada di Provinsi Lampung untuk menjalankan tugas misi amanat agung. Saya sedang berada di lahan di mana lahan ini sedang kita buka, kita bersihkan untuk dapat dikelola dengan baik. Injil harus tetap diberitakan, baik tidak baik keadaannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Sudah cukup lama saya tidak menyapa saudaraku terkasih dalam Tuhan. Terakhir video yang saya upload adalah video di hari Minggu, 2 hari Minggu yang lalu, di mana saat itu saya sedang memberitakan Injil Kerajaan, bekerja bersama GKRI Pulung Kencono di Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama sahabat terkasih senior saya, Pendeta Suroto. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin banyak saudaraku terkasih pencinta channel YouTube terkasih yang bertanya-tanya, kemana Refren Muhammad Paulus? Kenapa sudah lama tidak muncul di channel YouTube? Kenapa sudah lama tidak berbagi kesaksian? Dan kenapa sudah lama tidak mengupload video? Baik saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin mohon maaf kenapa saya tidak bisa mengupload video di beberapa waktu ini. Yang pertama adalah karena handphone saya hilang. Dalam perjalanan touring misi dari Provinsi Lampung, tepatnya dari Kota Metro menuju ke Muara Enim, Sumatera Selatan, dari Muara Enim ke Kota Manak, Bengkulu Selatan, dan dari Kota Manak menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api untuk menyeberang ke Bangka Belitung. Tepatnya hari Kamis tanggal 26 bulan September, handphone saya terjatuh. Mohon maaf, tanggal 6. Ya, tanggal 6. Ini tanggal 14, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nanti hari Minggu tanggal 16, tanggal 9, hari Kamis tanggal 6. Ya, mohon maaf. Tanggal 6 Oktober tahun 2022, handphone saya terjatuh dalam perjalanan misi dari Kota Manak menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api untuk menyeberang ke Kepulauan Bangka Belitung. Saya berkendara dengan sepeda motor touring seorang diri. Jam 4 pagi saya meninggalkan Kota Manak dan jam 4.20 saya masuk di lubang yang cukup besar dan akhirnya handphone saya terjatuh. Saya menyadari handphone saya terjatuh di saat saya berhenti beristirahat untuk mengecek posisi GPS tentang keberadaan saya. Jadi mulai hari itu saya kehilangan handphone karena keterbatasan dana. Karena dana digunakan untuk pergerakan misi, jadi saya harus meminjam handphone saudara, handphone yang sangat sederhana, sampai dengan menanti-nantikan berkat yang baru untuk bisa membeli handphone yang baru, yang lebih baik. Baik saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akhirnya boleh mengupload video pertama setelah kehilangan handphone itu. Masih dengan handphone yang sederhana. Mungkin kualitas gambarnya kurang baik, tapi saya percaya saudaraku terkasih merindukan saya bukan karena kualitas sebuah gambar, tapi karena firman yang ingin saya sampaikan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin membagi satu renungan dari kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-17 berkata begini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikanmu, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya hari-hari ini banyak di antara kita yang masih memiliki pergumulan yang berat, masih memiliki pergumulan yang begitu menyesakkan dada, masih memiliki beban yang begitu berat ditanggung, masih memiliki pengalaman bahkan keadaan di mana keberadaan kita diintimidasi oleh orang lain, diintimidasi oleh
ditipu daya iblis, diintimidasi oleh segala hal pergumulan tersebut. Tapi saya mau katakan saudaraku terkasih dalam Tuhan, Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-17 berkata bahwa lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikanmu. Kita harus berseru di saat sesulit apapun kondisi kita, saudaraku. Kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan untuk meminta Tuhan melakukan kepada kita suatu tanda kebaikan yang daripada Tuhan. Supaya orang-orang yang membenci setiap kita melihat dengan malu bagaimana Tuhan bekerja, menolong kita, dan menghiburkan setiap kita. Untuk itu, jangan pernah takut saudaraku. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah lelah. Jangan pernah khawatir. Pergumulan sehebat apapun kita akan bisa lalui di saat kita berseru kepada Tuhan Allah kita yang setia, yang maha mengasihi kita. Dia akan menyatakan suatu tanda perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita, untuk memberi kita kelegaan, memberi kita pertolongan, memberi kita mukjizat, memberi kita kemenangan. Sehingga musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak mengenal kita, setiap orang yang mengintimidasi kita akan tersipu malu. Karena Tuhan sungguh menyatakan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang menolong kita, bahkan bukan hanya menolong kita, Dia Tuhan Allah yang akan menghiburkan setiap kita. Dan saya mau kita semua berkata, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan misi yang lebih dari 1.500 km seorang diri, berkendara sepeda motor, demi Injil Kerajaan harus diberitakan. Terlebih di tengah-tengah keluarga saya, keluarga kandung saya yang belum percaya kepada Yesus. Untuk menyatakan kasih dan kebenaran itu, saya lalui saudaraku. Hujan, lebat saya lalui, terik saya lalui. Berhari-hari saya berkendara sepeda motor. Dan akhirnya saudaraku, di tengah letih, di tengah lelah, handphone saya terjatuh. Sedih rasanya. Secara manusia, sedih. Karena itu handphone satu-satunya yang saya miliki harus terjatuh. Dan harus bergumul kembali untuk bisa membeli handphone itu. Tapi saya mau katakan, di saat saya mendapatkan pertolongan, saya diberi pinjaman oleh keponakan saya, saudara saya. Saya sungguh bersyukur. Walaupun handphonenya sangat sederhana, saya masih bisa berkomunikasi dengan baik. Handphone sederhana yang saya pakai tidak mengurangi sukacita saya. Bahkan saya percaya akan ada berkat-berkat baru yang diberikan kepada saya untuk saya boleh membeli handphone yang baru, handphone yang lebih baik, handphone yang lebih keren, handphone yang lebih mantap, untuk bisa terus membagikan video-video kesaksian, video-video sharing-sharing firman, video-video di mana pergerakan Injil Kerajaan terus diberitakan. Jadi saudaraku, sehebat apapun pergumulan kita, mari kita berseru kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan satu perbuatan yang ajaib di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan kita. Mukjizat kuasanya yang ya dan amin. Bahkan pertolongannya akan membebaskan kita dari setiap beban itu, pergumulan dan kesusahan itu. Bahkan di saat Dia menolong kita, Dia akan menyertai dengan memberikan penghiburan kepada kita. Sukacita kita melimpah, sukacita kita penuh. Bahkan kita terus akan menyaksikan kepada setiap orang bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap umat manusia. Anda punya pergumulan, saya juga punya pergumulan. Tapi percayalah, Tuhan pasti menolong. Jangan pernah lelah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Beban harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Pergumulan harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mampu mengalahkan setiap kesulitan itu. Dan penghiburan yang adalah sukacita dari kuasa Roh Kudus itu akan benar-benar melimpahi kita. Di tengah lahan yang sedang dibuka, di tengah keringat yang sedang basah dan bercucuran, di sore hari ini saya sungguh bersyukur boleh membagikan video sharing firman kembali. Sekali lagi, saudaraku di rumah, jangan lupa ambil Alkitab Anda, baca Mazmur 86, khususnya ayat yang ke-17. Dan bersama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami. Karena perkara-Mu sungguh ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini di dalam setiap pergumulan demi pergumulan kami, bahkan hamba berdoa untuk setiap saudara-saudaraku terkasih pencinta channel YouTube ini yang sedang dalam pergumulan demi pergumulan. Kami mau berkata, Tuhan, kami meminta belas kasih-Mu, lakukanlah perbuatan-Mu yang baik, yang ajaib di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa kasih-Mu
Dan pertolongan-Mu datang atas kami. Bahkan pertolongan yang disertai dengan penghiburan yang sempurna. Sehingga akan membungkam dan mempermalukan musuh-musuh kami. Kemenangan ada di tangan kami. Oleh karena Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami terima pertolongan-Mu, kami terima berkat kemurahan-Mu, kami terima penghiburan yang sempurna saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mustahil tidak ada lagi dalam hidup kami. Bahkan berkat-berkat yang kami nantikan, kami butuhkan, berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan, bahkan berkat keuangan sekalipun saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami materaikan setiap doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, terus dukung channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.